Tadi kita bacakan surat Al-Hujurat, surat nomor 49 ayat 7 dan 8. Wa'lamu, ketahuilah, anna fikum Rasulullah, bahwa di tengah-tengahmu itu ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri, kalau Rasulullah itu yang harus patuh kepada kalian dalam banyak hal, la'anittum, pasti kalian akan celaka. Walakin Allah, akan tetapi Allah, habbaba ilaikumul iman, telah menjadikan kamu semua mencintai keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan iman itu perhiasan di dalam hatimu. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan dengan iman itu engkau membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fadlan minallah wa ni'mah, itulah karunia dan nikmat dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk dipatuhi. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali untuk dipatuhi dengan izin Allah. Maka diperintahkan oleh Allah dalam ayat lain, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan para pemimpinmu. Nah, hadirin berbahagia, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersatu apa yang kita sebut dengan Islam normatif dengan Islam historis. Islam normatif itu artinya Islam yang seharusnya, sedangkan Islam historis adalah Islam yang dilaksanakan. Nah, pada diri Rasulullah tidak ada bedanya antara Islam yang seharusnya dengan Islam yang dilaksanakan, karena Rasulullah itu adalah sumber hukum. Katakan orang, Rasulullah itu the living Quran, Al-Quran hidup. Di tatkala Allah memuji akhlak Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau sungguh memiliki akhlak yang agung. Ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kana khuluquhu, bagaimana akhlak Nabi yang agung itu? Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran, akhlaknya ya Al-Quran itu sendiri. Jadi antara Islam yang seharusnya, Islam yang dilaksanakan pada diri beliau sama. Kemudian pada diri sahabat, antara Islam yang seharusnya atau Islam normatif dengan Islam yang dilaksanakan, Islam historis, boleh juga kita katakan hampir sama. Karena para sahabat dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tentu tidak persis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang-kadang ada juga bedanya, tapi cuma kadang-kadang, tidak sering. Satu kali sahabat mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, sudah kita coba untuk selalu taat, tapi kadang-kadang durhaka juga. Sudah kita coba untuk selalu ingat kepada Allah, tapi kadang-kadang lupa juga. Sudah kita coba untuk selalu bersyukur kepada Allah, tapi kadang-kadang kufur juga. Tapi pada umumnya, pada diri para sahabat, antara Islam normatif dengan Islam historis jaraknya hanya sedikit. Nah, begitu generasi selanjutnya, generasi tabi'in, jaraknya mungkin bertambah. Terus
1 abad kemudian, 2 abad kemudian, 3 abad kemudian, sampailah ke abad sekarang ini, abad ke-15 Hijriah, zaman kita menyaksikan jarak antara Islam normatif dengan Islam historis itu semakin jauh. Semakin ada gap antara Islam yang seharusnya dengan Islam yang kita laksanakan. Islam mengajarkan jujur, tapi banyak umat Islam yang tidak jujur. Islam mengajarkan disiplin, tapi banyak umat Islam tidak disiplin. Islam mengajarkan bersih, tapi banyak umat Islam yang tidak bersih. Islam mengajarkan ukhuwah Islamiyah, tapi umat Islam banyak konflik. Sehingga ada orang barat dulu belajar Islam normatif. Dia baca Al-Quran, baca hadis, baca Islam dari buku-buku. Dia tertarik karena ajaran Islam adalah ajaran yang benar dan indah. Kemudian dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia keliling, jalan-jalan ke negeri-negeri umat Islam. Setelah keliling, dia mengatakan, untung aku sudah masuk Islam sebelum keliling. Kalau keliling dulu mungkin dia akan berubah pikiran. Karena antara Islam yang dia baca dengan Islam yang dia saksikan ternyata ada jaraknya. Ada gapnya. Kalau kita dramatisir Islam normatif di atas puncak bukit, Islam historis di atas puncak bukit satu lagi, antara dua bukit itu ada jurang yang dalam. Itu kalau kita dramatisir, kita ekstrimkan. Kenyataannya begitu. Misalnya jelas-jelas Islam mewajibkan seorang muslimah yang sudah dewasa untuk menutup auratnya, tapi sebagian besar muslimah tidak menutup auratnya. Indonesia selalu disebut sebagai negara Islam terbesar di dunia. Maksudnya penduduk muslim terbesar di dunia. Jadi orang-orang yang belum pernah ke Indonesia membayangkan kalau dia pergi ke Indonesia, dia akan melihat Islam di Indonesia. Tapi begitu sampai di Cengkareng, dia berubah pikiran, kok lain? Kok nggak ada bedanya dengan negara-negara yang ada di Eropa? Begitu dia masuk kota Jakarta, dia lihat kok nggak ada bedanya, nggak kelihatan Islamnya. Apalagi dia masuk kamar hotel, dia hidupkan televisi, lihat acara-acaranya, kok nggak ada kelihatan Islamnya. Mungkin kita, karena sudah biasa tiap hari melihat itu, mungkin kita tidak merasakan ada hal yang aneh. Seorang syekh dari Mekah, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz, Direktur Al-Hay'ah, ya, Hayatul Isyarat Al-Alimiyah fil Quran wa Sunnah di Rabita Alam Islami. Lalu dia datang ke Yogyakarta, saya nemani, dia cerita baru datang dari Bandara Juanda, Surabaya. Dia bilang dia melihat sesuatu yang aneh di situ. Ada apa? Dia melihat seorang perempuan pakai rok mini, pakai baju you can see. Nah, sebenarnya tidak aneh. Kita melihat perempuan di bandara pakai rok mini dan baju you can see. Cuma anehnya adalah perempuan tadi menuju musalla. Bagi dia ini mengherankan. Kok ada seorang perempuan pakai rok mini, pakai baju you can see, pergi ke musalla, ngapain? Lalu dia intip. Dia bilang yunahar, dia ambil kain, dia tutup badannya, berarti dia ambil rukuh. Dia sholat, khusyuk lagi sholatnya, ajib, aneh. So itu enggak ketemu teorinya.
Udah jelas-jelas bukakan rambut saja nggak boleh. Ini pakai rok mini, pakai you can see, auratnya banyak yang diperlihatkan, tapi masih sholat. Nah ini bagi dia sesuatu yang aneh. Kita banyak melihat hal-hal yang aneh di negara kita itu. Islam mengharamkan riba, tapi 95% perbankan di Indonesia ini pakai riba. Dan umat Islam tenang-tenang saja berurusan dengan bank itu. Dapat bunganya, tenang-tenang saja memakannya. Nah, ini kenyataan. Ada jarak yang jauh antara Islam historis dengan Islam normatif. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya harusnya walaupun berat, walaupun sebagian besar tidak melaksanakan, ya kita tetap mengajak, tetap berdakwah, menyadarkan supaya mengikutinya. Tapi ini pekerjaan berat. Ada yang lebih ringan. Apa yang lebih ringan? Kita tinjau kembali hukumnya. Karena sebagian besar muslimah di Indonesia tidak pakai kerudung, kita tinjau kembali hukumnya. Apa memang wajib menutup aurat itu? Karena sebagian besar banknya pakai bunga, kita tinjau kembali hukumnya. Apa memang bunga bank itu haram? Nah, itu yang dicoba dilakukan orang. Bukan berusaha berdakwah, menyadarkan orang Islam agar ikut ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW, tapi mencoba melakukan meninjau kembali hukumnya, tapi dengan bahasa-bahasa yang hebat, melakukan reinterpretasi, melakukan kontekstualisasi, pakai pendekatan historis, pendekatan hermeneutik, sehingga nggak ketahuan, seolah-olah memang sedang melakukan penafsiran kembali, tapi sebenarnya adalah memaksa. Kalau pakai ayat tadi, sekiranya Rasulullah yang harus ikut kehendak kalian, la'anittum, pasti kalian akan celaka. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, di tengah-tengahmu itu ada Rasulullah. Kalau sekarang Rasulullah sudah meninggal, ada warisan beliau, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Harusnya kita umat Islam yang patuh kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita sebaliknya, Al-Quran dan Sunnah, Rasul yang kita paksa untuk ikut kemauan kita, maka Allah menjamin la'anittum, kamu pasti celaka. Untunglah kemudian kita masih diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mencintai iman itu. Dan iman itulah yang ada di dalam hati kita menjadi hiasan. Sebagai dampaknya, konsekuensinya, kalau kita mencintai iman, berarti kita membenci lawannya, membenci kekufuran, membenci kefasikan, dan membenci kemaksiatan. Walaupun pekerjaan itu berat, walaupun jalan itu mendaki, tapi tetap kita harus lakukan. Jangan sampai dibalik. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun.